Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa. Apa kabar Anda di Jumat malam ini? Saya bertanya apa kabar bukan basa-basi, sehat atau tidak, tapi betul-betul ingin tahu kesehatan Anda. Karena kesehatan kita tahu semuanya penting, tapi lebih penting juga bagaimana kemudian kita bisa tetap terjaga kesehatan dan negara memfasilitasi. Malam hari ini kita akan membahas mengenai BPJS Kesehatan. Kalau kita biasanya mengenal akhirnya hanya BPJS, meskipun BPJS itu ada kesehatan dan ketenagakerjaan. Kalau selama obrolan malam hari ini di Talk to iNews saya dan para narasumber menyebutkan BPJS, maksudnya adalah BPJS Kesehatan ya, atau yang dulunya adalah Askes. Kita akan mengajak Anda dulu pemirsa untuk melihat sebuah tayangan dan juga mengajak Anda untuk berpartisipasi kepada kami, menyampaikan pengalaman Anda. Ini seru banget kalau Anda punya pengalaman entah ibu, ayah, anak, atau diri sendiri dengan BPJS Kesehatan, silakan sampaikan di inewstvmobile.com. Karena Talk to iNews adalah kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan kepada kami dan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan Anda dan menanyakannya kepada para tokoh. Tapi sekarang saya perkenalkan langsung saja ya, 3 orang narasumber. Yang pertama ada Dr. Marius. Apa kabar, Dok? Baik. Beliau ini sudah memperhatikan sejak masih Askes, sudah mengunjungi 31 provinsi sebagai direktur dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Yang di tengah yang paling cantik, kita nggak janjian bajunya merah ya Mbak. Padahal saya pikir Mbak Oki itu baju akan hijau ya. Sebagai anggota DPR fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Apa kabar Mbak Oki? Baik Dina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komisi 9 DPR dan Dr. Ihsan, GM Communication dari BPJS Kesehatan yang mewakili Dr. Fahmi Idris, Direktur Utama. Sehat Pak? Sehat. Kalau orang BPJS Kesehatan mesti sehat. Kalau nggak sehat gimana ngurusin orang sakit? Gimana ngurusin kita semua? Saya mendapatkan informasi pemirsa. Jadi awalnya Dr. Fahmi Idris menyampaikan akan bisa hadir bersama kita. Kemudian tadi sore juga mengontak saya dan memastikan ingin sekali bergabung dengan kita di Talk to iNews. Kemudian jam 7:03 tadi SMS pada saya bilang mendadak harus ke airport. Tapi lalu nelpon lagi sekitar 10 menit sebelum on air dan menyampaikan akan bergegas tapi sedang macet menuju lokasi kita di MNC Kebon Sirih. Nanti kalau Anda melihat ada pergantian pemain seperti di sepak bola itu karena Dr. Ihsan berganti dengan Dr. Fahmi Idris. Saya mau nanya sama Dr. Marius. Tentu dokter banyak membuat catatan. Kita harus cukup proporsional dan fair bahwa ada juga dan bahkan bukan ada tapi sebagian sudah merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan. Sangat betul. Tetapi kalau Anda membuat catatan, yang paling krusial sebetulnya tantangannya apa yang kelihatannya BPJS Kesehatan belum serius menangani? Ya, jadi gitu. Jadi saya ini seorang dokter juga, saya juga sekolah ekonomi ya, jadi 2 ya, dokter dan sarjana ekonomi. Dan kebetulan saya salah satu yang usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999. Ya, saya mewakili konsumen. Dr. Merdias Almasir mewakili Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Dr. Hasbullah Tabrani mewakili akademisi karena pada waktu itu beliau adalah dekan FKM UI. Ya. Fakultas Kesehatan Masyarakat ya? Iya, jadi begitu saya ikut bertanggung jawab mengatasnamakan konsumen, resikonya saya harus mengawal ini ya BPJS sampai sejauh mana. Jadi kalau dia melenceng ya saya pertanyakan ya. Jadi kalau melencengnya di mana aja dok? Ya. Mulai sekarang kita dugaan dulu baru-baru. Terus habis itu kita kumpulkan informasi. Saya juga pernah berkunjung ke 31 provinsi. Yang 2 provinsi yang belum saya datangin, Polowali dan Manokwari. Sekarang kan ada lagi Kalimantan Utara, dulu belum ada. Ya. Jadi dengan kondisi itu saya lihat sebetulnya. Mulai dari saat Askes dan sebelum Askes, dulu ada Askes, ada Jamkesmas, ya, ada juga Jamkesda. Ya. Kan sekarang dengan ada 1 Januari 2014, semua itu yang Askes langsung melebur jadi adanya BPJS. Ya. Ini terus terang bukan masalah politik, ini usulan dari masyarakat. Jadi mau presidennya siapa aja, ya, partainya mana saja yang menang, itu usulan masyarakat. Jadi penerus-penerus presiden yang akan datang, jangan bilang ini program presiden anu, si anu, sanu, partai bukan, ini masyarakat. Ya. Di BPJS itu dasarnya adalah asuransi sosial. Saya katakan sosial karena dalam kesehatan itu ada 2, ya. Ada asuransi sosial, ada asuransi komersil, ya. Asuransi sosial kita lihat Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011. Di situ dijelaskan, ya, ada manajemennya, ya. Mulai dari yang saya lihat dari manajemennya dulu, ya. Pertama kali kalau lihat aturan di situ, barulah kita lihat pasal 4 Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011. Di situ dasarnya ada kegotong royongan, ya, nirlaba, keterbukaan,
kehati-hatian, akuntabel, dan seterusnya. Ya. Lalu kita lihat pasal 10, tugas dan wewenang. Ya. Di sini masyarakat juga berhak mendapatkan program jaminan sosial, bukan hanya orang-orang miskin saja, tapi orang yang mampu atau iur bayar sendiri, ya, itu juga wajib ya diberikan. Lalu kita lihat juga masalah dana. Yang krusial ini saya menyoroti masalah dana, ya, karena dananya cukup besar, triliunan. Ini uang semua bukan daun. Ya. Dan saya menanyakan, harusnya 1 Januari 2014 dari PT Askes, ya, itu dipertanggungjawab dulu dong, ya, modal awalnya. Ya. Karena kalau lihat undang-undang, pemerintah hanya memberikan undang-undang di dalam undang-undang untuk badan BPJS hanya 2 triliun, diambil dari APBN. Ya. Jadi di sini juga disebutkan, ada juga yang C, hasil pengalian pasal 43, pengalian aset program jaminan sosial milik negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial. Ada yang namanya uang dari PT Askes. Sampai detik ini saya tidak tahu berapa sih betulnya uang masyarakat yang dari Askes ke BPJS. Dan kita lihat juga Askes punya anak perusahaan InHealth, ya. Karena 1 Januari 2014, ya, itu sudah tidak boleh cari untung lagi. Tadi kan nirlaba, ya. Di situ kita lihat ternyata itu dijual 1,7 triliun. Ya, pembelinya adalah 60% Bank Mandiri. Baik. Ya, terus 10% itu Kimia Farma, 10% itu Jasindo, dan anehnya 20% masih dipunyai oleh BPJS. Ya, padahal 1 Januari 2014 tidak boleh cari untung. Tulisannya 31 Desember 2014 itu sudah punyanya lagi. Saya nggak tahu. Nah, uang yang dari Askes itu berapa? Yang dari yang dijual itu berapa? Harusnya kan dipublish dong. Jadi poin soal keterbukaan itu ya, iya, nirlaba dan keterbukaan. Dan kemarin tanggal 5, ya, mereka kan ada public expose, ya. Saya pikir juga disebut juga itu uang dari sini. Ternyata enggak. Enggak juga. Cuman yang sekarang disebut, tanya aja kita ya, Pak Marius ya. Saya kasih kesempatan dulu sama Pak Ihsan dulu sebelum ke Mbak Oki sebagai legislator. Ini tentu publik banyak yang nggak ngeh, kecuali Dr. Marius. Tapi ini penting publik tahu, karena kalau andaikan dari PT Askes ke BPJS aja kita nggak tahu uangnya berapa, lalu uang kita yang udah kekumpul saat ini sebagai peserta itu gimana ceritanya? Sebelum lagi suntikan dananya, apalagi mau naikin pula gitu iuran. Silakan Pak Ihsan. Terima kasih Mbak Tina. Jadi sebelum kita masuk persoalan uangnya nih Pak Marius ya, jadi kita sampaikan dulu bahwasanya pengelolaan keuangan ini di BPJS ini betul-betul dilakukan secara prinsip yang ada dalam prinsip sistem jaminan sosial nasional tadi. Harus akuntabel dan prinsip kehati-hatian. Dan di BPJS internal kita punya pengawas, satuan pengawas intern. Dan kemudian ada dewan pengawas. Kemudian kita juga punya Dewan Jaminan Sosial Nasional yang mengawasi juga BPJS Kesehatan. Ada BPK, ada OJK. Semuanya mengawasi pelaksanaan operasional daripada BPJS Kesehatan ini. Dan pada tahun 2014, selama operasional dilaksanakan, kita diaudit oleh untuk tahun kinerja 2014 oleh kantor akuntan Kanaka, dan kita mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Saat sekarang ini disebut dengan wajar tanpa modifikasian. Dalam wajar tanpa pengecualian ini Mbak Tina disampaikan bahwasanya penyajian keuangan oleh BPJS Kesehatan dilakukan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi Indonesia. Itu dinyatakan begitu. Jadi kita untuk bisa dipertanggungjawabkan sekali. Dan kalau soal yang tadi jual anak perusahaan, Pak? Ya, ini yang mau saya koreksi. Tidak ada lagi kita yang 20%. Per Maret semuanya udah dibayar oleh Bank Mandirinya, udah dibayar semua. Jadi udah 0% saham. Sudah tidak ada lagi BPJS Kesehatan di INHEL-nya lagi. Jadi namanya pun sudah menjadi Mandiri INHEL. Oke, sekarang saya tanya dulu yang soal dana dari PT Askes menuju BPJS itu berapa sebetulnya, Pak? Ya, jadi untuk kinerja 2014 ya, Mbak. Dari 2013 ke 1 Januari 2014 maksudnya? Itu ada di audit, ada audit penutup, dan kemudian ada audit pembuka baik neraca DJS-nya, dana jaminan sosial, dan dana operasional BPJS-nya. Karena yang dikelola oleh BPJS ini ada dua macam dana jaminan sosial dan dana operasional BPJS.
Kemudian selama sepanjang tahun 2014 kita sudah mengumpulkan iuran sebesar 40 T lebih kurang. 40 triliun? Ya, yang terkumpul dari peserta? Ya, kemudian biaya pelayanan sudah 42 T. Sudah 42 Jadi T. defisit, makanya minta 6 triliun lagi. Bukan. Dari APBN. Dan pada saat itu kita juga sudah mengalokasikan apa yang kita sebut dengan cadangan klaim, cadangan teknis itu sudah kita alokasikan sebesar 5,6 T. Oke, saya di situ dulu, Dr. Mario sebentar, saya tahu Anda punya catatan lagi, tapi saya mau ke Mbak Oki. Mbak Oki, itu kan tataran makronya ya, yang buat publik itu tidak terasa langsung. Yang terasa itu kan layanan ya, baik dari fasilitas kesehatan dan nakesnya dari tenaga kesehatan. Yang Mbak catat sebagai anggota Komisi 9 apa saja PR yang harus segera diperbarui dari BPJS? Bahwa impian ataupun harapan dari masyarakat ini ketika sakit semua itu di cover atau dilayani ataupun diberikan gratis, ternyata tidak terjadi. Masih ada hal-hal yang mereka harus mengeluarkan dari kantongnya sendiri. Misalnya adalah obat. Ketika pasien berhadapan dengan dokter, kemudian ditulis resepnya, namun ketika mereka menebusnya di apotek di rumah sakit yang bersangkutan, ini saya temui sendiri Tina, karena saya sedang masa reses sekarang, saya berdiri di sebelahnya nih, ini pasiennya sedang mau menebus obatnya, ternyata begitu obatnya datang, cuma separuhnya. Terus pasiennya nanya, loh kok separuhnya lagi enggak? Oh itu tidak ditanggung oleh BPJS, begitu. Padahal dokternya menulis itu untuk obat selama 30 hari. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga adanya jenis-jenis penyakit yang kemudian tidak di-cover oleh BPJS. Atau katakanlah tidak penyakit deh, yang mudah adalah melahirkan. Ya, ini temuan juga, saya punya konstituen, ibu ini melahirkan secara normal. Tapi bayinya ada masalah. Harus stay dulu di rumah sakit, di inkubator dan lain sebagainya. Nah, bayinya di-charge. Ternyata setelah saya coba counter ke rumah sakit, BPJS itu melayani ibu yang melahirkan normal dan bayinya normal. Jadi kalau bayinya tidak normal, ibunya bebas melahirkan, tidak mengeluarkan biaya apa-apa, tapi anaknya harus bayar, dan itu 2 juta rupiah lagi. Artinya begini, harapan masyarakat bahwa itu ketika sakit semua di cover itu tidak semuanya menjadi kenyataan. Tapi saya melihatnya bahwa harusnya ada komunikasi yang transparan, apa yang dimiliki oleh BPJS dan apa yang bisa dimiliki sehingga harapan itu tidak terlalu tinggi. Nah, sayangnya komunikasi itu tidak terjadi. Jadi gitu. Ada masalah dari sisi transparansi komunikasi pun soal keuangan kalau pertanyaan Dr. Maris dan manajemen. Kita masih akan lanjutkan dan sekali lagi Anda boleh menyampaikan pengalaman Anda, pertanyaan Anda, komentar Anda soal BPJS kepada kami lewat iNews TV Mobile.com. Kita segera kembali dan tetap bersama kami di Talk to iNews.